Doktrin Zionis, begini ajaran Talmud yang diklaim kaum Yahudi sebagai ucapan Nabi Musa. Zionis memperoleh kaidah-kaidah pemikirannya dari Talmud dan Protocols of Zion, yakni rumusan-rumusan pemikiran, tujuan, dan gerakan Zionis. Tak sedikit pihak yang berpendapat bahwa Talmud adalah kitab suci yang telah dirusak dan diubah oleh orang-orang Yahudi. Kalangan Zionis mengklaim bahwa beberapa risalah dalam Talmud dikutip dari kata-kata Nabi Musa yang keluar dari lisannya sendiri. Padahal sejak dahulu meskipun sampai turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat nanti dia tidak akan mengajarkan Talmud, tulis M. Khalid Musli DKK, dalam papernya berjudul Ideologi Zionisme dalam Timbangan Teologi Islam. Faktanya, Nabi Isa mengkritik kitab Mishnah, Talmud pertama, dan orang yang mengajarkannya, karena isi kitab itu semuanya sesat, dan bahkan bertentangan dengan Taurat. Para rabi Yahudi menambahkan keterangan palsu dalam Mishnah, suatu ajaran yang disebut Kitab Gemarah. Ini adalah kitab tafsir yang dikarang oleh rabi Yahudi. Selanjutnya, Mishnah tersebut lebih dikenal sebagai Talmud. Talmud dibagi menjadi dua bagian, yaitu Talmud Al-Quds, Yerusalem, dan Talmud Babylon, Babilonia. Orang-orang Yahudi dan Zionis berpendapat bahwa Talmud Babilonia adalah yang paling otoritatif. Dia mengklaim bahwa Talmud lebih baik dan lebih benar daripada Taurat, seperti yang dikatakan Rabbi Yahil bin Yosef, tanpa Talmud kita tidak memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah menganugerahkan keistimewaan ini kepada orang-orang bijak. Orang-orang bijak tersebut mengarang tafsir-tafsir mereka, yang berupa Talmud. Mereka yang tidak mempelajari Talmud tidak dapat dendam kepada semua bangsa. Ketiga, mereka percaya telah dijanjikan tanah Palestina seperti dalam Taurat, di mana mereka merujuk pada perjanjian lama, dan pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dengan mengatakan, untuk keturunanmu aku memberikan tanah ini dari sungai Mesir ke sungai Efrat. M. Khalid Musli mengatakan dokumen atau teks ini hanya ditemui dalam perjanjian lama, yang dikembangkan oleh para rabi. Sekalipun kita menerima argumentasi keabsahan datanya, Tuhan tentu tidak akan memberi mereka tanah tersebut dan mengusir penduduk aslinya yang menetap di cara kepulangan mereka sebelum kedatangan Kristus. Keempat, orang-orang Yahudi meyakini bahwa mereka adalah ras terbaik yang harus menang dan selainnya harus melayani mereka. Mereka juga menganggap bahwa semua orang non-Yahudi itu kafir, dan jika orang kafir itu menindas orang Yahudi, maka dia harus dibunuh, seperti ditulis dalam Talmud, Sanhedrin 58b. Akan tetapi, jika orang kafir dihakimi secara zalim, tidak adil, mereka tidak wajib meminta maaf dan memberikan keadilan kepada mereka. Mereka boleh mengambil harta orang kafir, karena bagi Yahudi Zionis orang kafir itu tidak memiliki jaminan hukum. Seperti dalam Talmud, Sanhedrin 57a dan Baba Kama 73b, mengatakan bahwa semua anak laki-laki kafir itu berasal dari ras binatang dan anak perempuan mereka hukumnya najis sejak mereka lahir. Klaim ini muncul karena bagi mereka orang-orang kafir bukanlah anak cucu Nabi Adam As, seperti yang tertulis dalam Talmud, Yebamot 98a dan Abodah Zarah 36. Kelima, di antara kepercayaan mereka adalah bahwa Nabi Adam menyetubuhi binatang di surga. Akan tetapi lucunya, semua rabi Yahudi dan kaum mereka bersih dari dosa, dan dia akan masuk surga nanti di akhirat.